A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu besar rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua hari ini. Allah hidupkan kita kembali setelah kematian atau tidur kita tadi malam. Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah pada pagi hari tadi, sholat subuh, tilawah Quran, zikir pagi, dan seterusnya. Terlalu banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita semua hari ini, maka alhamdulillah ada sebuah kata yang sangat pantas atau sangat layak kita ucapkan, yang kata itu akan membuat seorang muslim akan termotivasi dengan kehidupannya, karena kehidupan itu lain tidak bukan adalah dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan dan ketaatan atau mungkin kebahagiaan hidup seorang muslim itu bukanlah ketika dia mendapatkan gelar, pangkat, jabatan, membeli barang-barang atau apapun, tapi kebahagiaan yang dia rasakan adalah karena memang Allah yang masukkan kebahagiaan itu, kebahagiaan yang memang Allah masukkan karena ketaatan dia kepada Allah. Orang yang biasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bangun malam, sholat malam, atau mengaji, atau pergi ke masjid, maka Allah masukkan kebahagiaan dalam hatinya dengan ketaatan itu. Demikian juga saat Allah atau mungkin seorang tersebut hilang kesempatan untuk melakukan ketaatan tadi, maka dia akan kehilangan atau mungkin berkurang kebahagiaan yang ada dalam dirinya. Maka kita bersyukur pada Allah Bapak-Ibu sekalian karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan tadi, yang pada dasarnya ketaatan tadi memberikan kebahagiaan yang luar biasa besar dalam hati kita. Dan pastinya kita bersyukur juga karena kita ditakdirkan menjadi umat dari seorang manusia yang Allah sempurnakan akhlaknya, fisiknya, nasabnya, seorang manusia yang kalau kita mau ambil contoh sebagai tauladan dari sisi apapun, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang mertua, sebagai seorang menantu, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang rekan bisnis, semua ada pada beliau. Maka salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah yang kita harapkan syafaatnya, dan Rasulullah yang kita minta kepada Allah pastinya agar terus dimasukkan cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas undangan di pagi hari ini, dan pertama saya memohon maaf karena keterlambatan ini, semoga menunggunya Bapak Ibu juga sudah dicatat sebagai amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga hari ini acara pagi hari dibuka oleh Bapak Rektor. Sebenarnya saya nggak pantas bicara di sini di depan Civitas Akademika sebenarnya, karena ya seperti itulah. Cuman memang kita ada kalanya memang Allah berikan kesempatan kita untuk menyampaikan agama yang mulia ini. Mungkin saya dari sisi kesehatan dan kesempatan itu diberikan tiap orang dengan berbagai macam porsi masing-masingnya. Jadi Masya Allah, sekali lagi terima kasih atas kesempatan dari Universitas Aisyah Pringsewu Lampung, dan semoga Allah berkahi universitasnya, semoga Allah berkahi ilmunya, dan semoga Allah jadikan ilmu di sana menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan pastinya ada satu hal yang mungkin saya berpesan kepada diri saya pribadi dan teman-teman semua yang menyaksikan acara ini, mari kita luruskan niat kita untuk belajar ilmu itu, ilmu apapun, yang termasuk yang belajar ilmu kesehatan saat ini mungkin, atau mungkin ilmu yang lain, itu semata-mata karena Allah untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat, bukan cuma sekedar untuk nanti bisa kerja di mana, gajinya besar, nanti begini begitu segala macam, yang semuanya balik-baliknya urusan dunia yang tidak akan selesai-selesai. Dan Nabi sudah mengancam bahwa seseorang yang belajar atau mengejar ilmu atau belajar ilmu dalam rangka bukan karena akhirat, bukan karena Allah, maka bau surga pun tidak akan tercium olehnya. Waliyahzubillah. Jadi kita minta pada Allah agar ilmu yang kita dapatkan mungkin di universitas yang teman-teman Bapak Ibu ada saat ini ya, menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat, dan yakinlah bahwa keberkahan dan kemanfaatan itu jauh lebih jauh lebih nyaman kita rasakan daripada sekedar hanya dengan kita bicara tentang banyak hal yang berhubungan dengan keilmiahan tapi nggak menyelesaikan masalah. Ya, itu mungkin saya perlu sampaikan karena saat ini kita tahu di Indonesia orang yang mungkin pintar banyak, yang ahli ini ahli itu banyak, tapi subhanallah ya qadarullahnya sekarang belum ada juga solusi-solusi yang tampak ya.
untuk mengatasi ini semua, karena mungkin bisa jadi wallahu alam, bisa jadi mungkin kekurang berkahan atau ketidakberkahan ilmu ya, yang balik-baliknya ke ujungnya kepada kepentingan. Bapak sekalian yang saya hormati, para peserta seminar di Zoom Universitas Aisyah Pringsewu yang saya muliakan. Kita bicara tentang Islam atau mungkin bicara tentang kesehatan, itu dua hal atau hal yang tidak akan mungkin terpisahkan. Di mana-mana saya sampaikan bahwa sebenarnya Islam ini agama yang sangat-sangat paripurna. Sangat-sangat paripurna dalam urusan kesehatan. Jadi Islam adalah agama yang sangat paripurna dalam bicara tentang kesehatan. Bayangkan Bapak sekalian, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu ada aturannya dalam Islam. Potong kuku ada caranya, bercermin ada caranya, ya pakai baju ada caranya, duduk di toilet tadi bukan ya. Mungkin tadi sempat dibahas juga tentang bagaimana tata cara kita buang hajat gitu kan. Saya pernah tulis itu, mungkin Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor mungkin sedikit ya, bahwa ini hipotesis saya. Salah satu atau penyebab penyakit prostat pada laki-laki ya, itu kan bahasa medisnya atau bahasa Latin itu kan BPH ya, benign prostate hyperplasia atau pembesaran prostat ya. Dan itu ternyata menurut saya terjadi karena memang daerah pinggang ya, daerah pinggang, panggul gitu, itu nggak ada tegangan, tarik, stretch, relax yang cukup gitu kan. Termasuk saat dia buang hajat. Jadi Nabi kita mengajarkan bahwa buang hajat khususnya buang air kecil ya, itu dalam keadaan yang duduk ya atau jongkok ya, bukan berdiri. Kalau dia berdiri maka terus-menerus akan teregang ya, tertarik gitu ya otot-otot di situ ya, karena emang untuk mengeluarkan air seni seperti itu kan butuh power ya. Jadi itu saja sebenarnya bisa diteliti sebenarnya ya, bisa diteliti kebiasaan orang yang buang hajat atau buang air kecil dengan berdiri dengan orang yang buang air kecilnya duduk atau jongkok dengan insidensi terjadinya prostat. Itu bisa diteliti sebenarnya. Jadi kalau kita mau jadikan Islam ini sebagai bahan penelitian atau bukan membuktikan, kalau saya menjelaskan keilmiahannya nggak habis-habis Pak, ya nggak habis-habis bahan di sini. Ya cuman yang menarik itu bukan menarik, yang menyedihkan itu kita nggak terlalu banyak orang Islam malah nggak terlalu tertarik dengan ini gitu kan. Bayangkan kita bicara misalkan contoh mungkin saya pernah bilang waktu itu bahwa rumah sakit Islam ya atau mungkin tenaga kesehatan Islam itu ya harusnya gitu kan menerapkan protokol tidurnya Nabi. Nabi itu tidur kapan? Dalam kesehatan ya, misalkan dalam rumah sakit. Ya, jadi Nabi tidur kapan? Pelajari itu. Kenapa tidur waktu itu terbaik? Jadi Nabi kan memberikan contoh. Ya, Nabi melarang tidur misalkan ba'da subuh kalau nggak ada uzur ya. Dilarang ya. Itu yang pertama, misalkan pada subuh dilarang. Terus Nabi tidurnya kapan? Nanti menjelang zuhur atau sudah zuhur. Kenapa tidur waktu itu bermanfaat? Nanti kan hubungannya sama saraf, sistem organ. Ya itu seperti itu. Kemudian nanti kenapa Nabi atau mungkin apa hikmah Nabi itu tidurnya pada Isya. Secara umum Nabi tidurnya pada Isya. Nanti tengah malam beliau bangun. Itu semua ada hubungan dengan fisiologis sosial. Maka pernah saya sampaikan bahwa rumah sakit Islam itu kalau kita mau cerita tentang menguatkan sistem imun, metabolisme, sistem organ tubuh, ya harusnya pasien-pasien degeneratif yang berada di rumah sakit itu dibangunin malam, suruh sholat malam gitu loh. Luar biasa, nggak ada itu. Menurut saya, setahu saya belum diterapkan itu gitu kan. Jadi kalau masuk rumah sakit Islam itu maka protokol Islamnya diterapkan di situ. Nggak boleh tidur di jam-jam tertentu. Misalkan ba'da subuh, jarang tidur. Ba'da subuh ngapain? Suruh zikir pagi, misalkan gitu loh. Ya. Kemudian nanti tengah hari mungkin ba'da zuhur atau qobliyah zuhur itu disunahkan tidur. Kita tidur waktu itu. Karena semua yang Nabi kerjakan itu pasti ada hikmahnya. Secara bahasa saya itu semua syariat yang Allah perintahkan pada baginda Nabi SAW itu semuanya menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Contoh mungkin kita bicara puasa. Solusi penyakit degeneratif itu Bapak sekalian. Kalau boleh saya katakan solusinya puasa. Buktinya apa? Kalau kita bicara bukti sih ya. Saya ada baca buku judulnya Longevity Solution. Ada 2 dokter Amerika meliti tentang penyakit khususnya diabetes. Yang mereka terapi orang-orang yang sudah pakai
insulin sekian tahun gitu ya. Kemudian ternyata diterapi dengan pola pendekatan puasa dan hasilnya subhanallah Bapak sekalian, ya. Insulinnya bisa di stop, atur makan, ya. Atur pola tidurnya, segala macam, atur pola minumnya. Ternyata berhasil tuh. Karena memang tubuh kita ini sudah di set up oleh Allah Bapak sekalian untuk apa? Untuk bisa apa? Dia memperbaiki dirinya sendiri. Kita sudah pernah dengar kata-kata tubuh adalah dokter yang terbaik. Emang iya, dia ngobatin dirinya. Masalahnya sekarang tubuhnya nggak bisa ngobatin apa? Generatornya, ya ibarat kata mah inti atomnya sudah bermasalah, gitu loh. Inti atomnya sudah maksudnya apa sih? Nah itu yang menarik, ya. Jadi maksudnya apa? Subhanallah Bapak sekalian ya. Kalau kita bicara tentang tubuh manusia, ya. Ya, tubuh manusia kita tahu bahwa konsep kesehatan dalam Islam ya bukanlah fisik baru jiwa atau ruh ya, bukan. Islam memberikan pedoman kepada kita bahwa konsep sehat itu dari dalam dulu baru keluar. Ya, yang kita kenal atau kita pernah baca dalam hadis yang Nabi katakan izal sholat jasada kulluhu wa izal fasada jasada kulluhu. Bahwa ketahui dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau baik semua. Jadi daging itu adalah hati kan, kolb kata Nabi. Ya, maka tidak heran kalau generatornya, inti atomnya itu sehat, baik dan sesuai dengan fitrahnya, dia bisa mengalirkan, kalau bahasa saya gitu kan. Dia bisa mengalirkan apa ya? Elektron kan manusia kan konduktor. Saya baca subhanallah, kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi itu kalau ngobatin ya seseorang itu menggunakan air zam-zam, kemudian beliau meletakkan tangannya, mengusapkannya, bahkan beliau meludahkan dengan ludah beliau yang mulia, ya. Oke lah itu Nabi. Ternyata para salafus soleh, orang-orang soleh zaman dulu melakukan itu juga. Bapak Ibu pernah mendengar kisah Imam Ahmad ketika Imam Ahmad ini diminta seseorang untuk ya meruqyah lah seseorang ya yang kena sihir seperti itu. Apa yang beliau kerjakan? Beliau cuma bilang ke yang itu, dia minta datang, dia nggak bisa datang. Beliau nggak bisa datang rahimahullah. Akhirnya dia katakan bawa sandalku ini pukulkan ke orang yang kena sihir tadi. Subhanallah, sandal doang. Kenapa? Karena generatornya sehat. Inti atomnya sehat. Jadi sekarang kalau kita bicara tentang katakanlah kesehatan Islam, maka Bapak Ibu sekalian kalau boleh saya sarankan kurikulum yang berhubungannya dengan tazkiyatun nafs, ya pembersihan hati, jiwa, ya emosi, perasaan, termasuk bagaimana mengajarkan adab dan kebaikan dalam kuliah itu harusnya menjadi kurikulum yang wajib. Sehingga nanti kalau itu sudah jalan, sekalian, apa yang terjadi? Para siswa atau mahasiswa tadi diajarkan tentang cara meruqyah. Mata kuliah ruqyah itu harusnya masuk. Terlepas dari ekskul atau apa segala macam. Kalau kita bicara Islam, kenapa? Karena memang Islam memberikan pedoman tentang itu. Bicara tentang pengobatan fisik. Pengobatan fisik, gimana mau fisiknya sembuh kalau dia punya kolbunya bermasalah? Maka seorang perawat, seorang dokter, tenaga kesehatan, ya itu sebenarnya bukan hanya cuma sekedar merawat fisik, mereka juga harus mampu menjadi penyambung dari kalamullah. Mereka juga harus mampu menjadi penerus dari sunnah Nabi kepada pasien mereka. Apa Nabi katakan ketika orang sakit? Abu Salamah sakit. Dan itu Bapak Ibu sekalian ketika itu sakit sudah cukup parah. Lalu Rasulullah SAW menjenguk Abu Salamah radhiyallahu anhu. Lalu Nabi katakan apa? La ba'sa tahur insyaAllah. La ba'sa tahur insyaAllah. Ya, nggak apa-apa, tenang aja. InsyaAllah ini akan membersihkanmu. InsyaAllah kata Nabi gitu kan. Baru Nabi keluar dari pintu rumahnya Abu Salamah meninggal. Subhanallah. Ya. Tapi kan kata-kata itu kan memberikan semangat. Sehingga orang tua apa? Ketemu Allah ya dalam keadaan yang tenang hatinya. Yang kita sering baca dalam surat Al-Fajr itu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tugas seorang tenaga kesehatan itu kalau bagi saya ya. Membayangkan itu adalah kalau mungkin perawat atau apapun lah bentuknya ya. Kita yang tidak hanya jadi perawat adalah kalau orang itu sakit ya. Kita ajak dia untuk bermuhasabah, bertaubat, ya. Kalau orang itu sembuh nanti, ya harapannya dia bisa lebih taat. Dan itu kan proses yang dikerjakan selama proses sakit itu, gitu. Kalau kita bicara Islam, ya dalam syariat Islam, ibu sekalian. Nah, tinggal nanti apa yang diperlukan toolsnya, nah itulah.
Toolsnya diperlukan itu apa. Ya, jadi kalau itu sudah dapat, maka Allahu Akbar sekalian. Bayangkan kita bicara tentang apa tuh namanya, misalkan COVID kayak sekarang. Saya pernah baca tulisan seorang dokter paru yang dia menjelaskan bahwa ternyata dengan wudhu saja itu sebenarnya sudah sangat luar biasa powerful menguatkan badan kita. Wudhu itu kan vagsilu kata Allah, gosok, digosok, bukan wudhu itu dialirin airnya, bukan. Setiap pelanggaran atau tidak melakukan sesuatu dengan contoh bagi Nabi SAW pasti akan muncul masalah. Tadi saya katakan orang yang makan, mungkin kita bicara itu kan, orang yang makan berdiri. Apakah ada larangan dari Nabi? Adalah kata Nabi, la ta'kulu qa'iman kata Nabi. Jangan makan berdiri kata Nabi. Atau jangan makan dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Jadi kalau kita bicara jangan makan dengan berdiri, maka sebenarnya simpel sekali. Antara orang duduk sama berdiri itu kan beda sistem, ya. Sistem yang bekerja orang berdiri pasti sistem tubuh kita tuh alert, waspada. Tapi kalau orang duduk kan relax. Otomatis fisiologis kita pasti akan berubah. Dr. Tauhid Nur Azhar, salah satu pakar otak lah yang beliau dosen di Bandung, dokter ya, itu pernah cerita bahwa ternyata ketika orang itu dalam keadaan yang berdiri atau cemas, itu kecenderungan mereka itu lebih menginginkan substansi makanan atau bahan makanan yang fast instant energy. Ya, jadi kalau orang-orang yang bawaannya pengen makan misalkan dia cenderungan lebih tinggi makanan karbohidratnya, ya mungkin itu salah satu efek dari dia terlalu banyak kecemasan dalam dirinya, seperti itu. Terutama karbo-karbo yang tidak sehat, ya seperti kayak nasi putih, tepung, ya berlebihan dalam urusan itu. Itu salah satu saja. Ya, belum lagi cerita yang lain untuk sekalian. Ya, kalau kita cerita bagaimana tidurnya Nabi, kita cerita bagaimana minumnya Nabi, ini kita tidurnya Nabi aja kita nggak ikutin, cara makan Nabi kita nggak ikutin, mau cerita yang lain kayak apa, susah. Ya, belum lagi cerita tentang suatu amal itu pahalanya tergantung tingkat kesulitan. Tadi saya bilang tentang puasa, misalkan kita bicara tentang puasa, ya puasa tuh susah nggak? Susah, karena saking susahnya puasa. Apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran, puasa dalam hadis ya, puasa itu untukku kata Allah. Kalau semua amal minimal sekalian ya, minimal amal itu pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, dan puasa tidak disebutkan berapa. Subhanallah kan. Jadi semakin kita mengenal Islam sekalian, maka kita akan semakin paham bahwa ini agama yang sangat-sangat sehat. Ya, dannya protokol-protokol kesehatan dalam Islam itu sudah sangat-sangat jelas. Ya, kenapa kita disuruh berbekam oleh Rasulullah SAW pada tanggal 17, 19, atau 21? Apa bedanya efek ke tubuh kita ketika dilakukan pada tanggal-tanggal muda atau tanggal-tanggal akhir? Kenapa sebelum berbekam kita disuruh berpuasa dulu, dianjurkan berpuasa yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid? Kan gitu kan? Kenapa tanggal 10 Muharram atau 9 10 Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura itu kita disunahkan untuk berpuasa? Kenapa khusus pada tanggal itu? Ada apa dengan bumi pada tanggal itu? Dan apa hubungannya dengan manusia pada tanggal itu? Itu harus bisa diteliti. Kenapa katakanlah para ilmuwan Islam mengatakan berbekam itu misalkan lebih baik dikerjakan pada siang hari, bukan pada sore atau malam hari atau pagi hari? Kan bisa diteliti sebenarnya. Kenapa? Karena manusia hidup di bumi, yang bumi itu sebenarnya kita bersinergi sama kita bersinergi dengan bumi, ya. Maka ada satu tulisan saya juga di Instagram itu, saya pernah tulis tentang earthing. Earthing itu kan ibarat kata mah kita nyeker kan, nyeker. Itu ada penelitian, ternyata orang-orang yang earthing gitu. Earthing itu menempelkan lah kakinya ya, bukan alas kaki, kakinya itu ke bumi, itu seperti ngegrounding gitu kan, ngegrounding itu ibarat kata kalau kita punya rumah atau mungkin tower yang tinggi, itu kan di atasnya ada menara penangkal petirnya kecil gitu kan, nanti ground masuk ke bawah, ditaruhkan di kabelnya itu, kawat itu nanti dimasukkan ke dalam tanah. Masya Allah tabarakallah sekalian. Dan nge-grounding kita itu apa? Sebenarnya nge-grounding kita itu adalah kalau secara aktivitas kita, nge-grounding kita itu ya sholat sebenarnya, nge-grounding gitu kan.
grounding kita sholat. Maka ada waktu-waktu kita disunahkan untuk bukan sunahkan, diwajibkan untuk sholat. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya seperti itu. Ditambah ngegrounding yang lain. Ya kenapa? Ya karena memang kita butuh ngeground gitu kan. Dan itunya kan apa namanya? Ibarat kata antena kan di sini nih sinyalnya. Disuruh ngeground ke tanah. Ya, dan di bumi tubuh kita semuanya kan elektron, jadi ketemu elektron ya dia makin stabil gitu kan, seperti itu. Ya masya Allah tabarakallah ya sekalian. Jadi hal-hal seperti inilah yang sebenarnya kalau boleh saya katakan, kenapa kayak sekarang kalau kita bicara tentang penyakit degeneratif. Kalau kita kembalikan ke konsep awal tadi tentang penyebab penyakit adalah bermasalahnya kolbu atau hati seseorang. Orang yang marah berlebihan, benci berlebihan, bahagia berlebihan, ya, atau orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, terlalu berlebihan, nafsunya dimanja luar biasa, pasti akan menimbulkan penyakit. Dan penyakit awal itulah penyakit hati atau kolbu tadi. Bagaimana kita menjelaskan itu? Atau bagaimana saya menjelaskan? Gampang. Ya Bapak Ibu sekalian, subhanallah, masya Allah, kalau kita bicara tentang orang yang kena penyakit kolesterol atau stroke lah, atau darah tinggi. Cobalah tanya kepada mereka orang-orang yang kena kolesterol tadi, pola makan mereka seperti apa? Ya, saya yakin ya besar kemungkinannya, saya tidak menuduh, tapi besar kemungkinannya mereka jarang puasa, jarang makan sayur, jarang makan buah, jarang minum air, jarang serat. Yang dikonsumsi kebanyakan atau sebagian besar adalah yang menyenangkan lidah dan selera mereka saja. Ya, seperti itu kan adanya kan, kita lihat. Itu penyakit nggak? Penyakit. Dan sudah saya jelaskan tadi bahwa dasar sehat seorang muslim itu adalah kolbunya dulu. Dan kolbu itu ada penyakit. Ulama-ulama menyebutkan penyakit kolbu itu ada dua. Kalau nggak syubhat, syahwat. Subhat, syahwat, subhat, syahwat. Subhanallah. Ya, jadi Allahu Akbar teman sekalian. Jadi saya katakan sebenarnya kalau kita kembali ya ke konsep-konsep pengobatan Nabi ini, sekalian itu Masya Allah banyak penyakit kita bisa selesaikan. Ya tadi saya sampaikan bahwa generatornya itu dibenerin gitu kan. Jadi kalau generatornya dibenerin, inti atom dibenerin, berarti setiap orang itu punya kewajiban ya atau amanah untuk menjaga itu tidak bermasalah. Ya, bermasalah dengan dari apa? Dari dosa yang dia kerjakan. Kita semua pasti pernah berdosa, ya. Tapi yang sebaik-baik manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang bertobat. Allahu Akbar. Jadi subhanallah teman-teman sekalian. Sehingga nanti apa? Bisa saja nanti, cobalah teman-teman ya, kalau mau nyobain gitu kan, coba Anda berwudu yang benar gitu kan, kemudian sholat 2 rakaat, ya sholat sunnah gitu kan. Lalu habis itu cobalah ambil tangan seperti ini kan, tangan kita ini ya, lalu letakkan di dada. Lalu di situ Anda baca ayat-ayat Allah di situ, halus dadanya. Insya Allah kan tenang. Tenang hatinya dan minta pada Allah, ya Allah semoga dengan ayat-ayat atau bacaan-bacaan yang kubaca ini hatiku tenang, jiwaku tenang, atau juga kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Itu salah satu bentuk pengobatan Islam yang saya katakan sebenarnya dia bisa juga bermanfaat untuk hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Asal apa? Asal yang mengerjakannya juga punya generator yang kuat dan yang menerima perlakuan tadi juga sudah dikondisikan orangnya. Dunia pengobatan barat saat ini tidak bisa memandang ada bukan nggak bisa memandang, nggak diajarkan ada ketuhanan atau keesaan atau ada Tuhan di situ gitu. Sehingga nanti ujung-ujung itu obat lagi. Pertanyaannya apakah begitu diajarkan Nabi? Tidak. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang pengobatan atau kesehatan Islam, ada orang sakit berat, sakit apapun. Kalau dia mampu, suruh dia berwudu dulu, sholat sunnah 2 rakaat, minta petunjuk pada Allah. Dasarnya apa? Dasarnya sudah jelaskan, Allah jelaskan dalam Al-Quran, ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sabar itu obat, sholat itu obat, ya. Dan bacaan Al-Quran itu obat semua. Ya, jadi dan kita bisa pakai protokol-protokol yang lain yang ada di dalam Islam. Saya pernah bertemu dengan seorang perawat, ya. Dia kalau nggak salah tuh ketua atau kepala perawat OK. Saya bilang cobalah antum berdakwah di sana. Saya bilang dakwahnya seperti apa? Kata mungkin dia nggak tahu juga kan. Dia bilang bisa.
Kalau dia kan perawat OKA mau ngapain? Dia bilang bisa sampaikan pada keluarga, Bu, Bapak, Ibu, gitu kan, keluarganya sampaikan bahwa yang namanya operasi itu kita nggak pernah tahu hasilnya. Kita berharap, berdoa kepada Allah agar dimudahkan dan hasilnya sesuai dengan kita harapkan. Tapi kita minta juga kemudahan dari Allah ya dengan keluarga juga mengerjakan ketaatan. Contohnya misalkan suruh keluarga sholat hajat, minta kemudahan kepada Allah, atau suruh keluarga juga untuk apa tuh namanya untuk bersedekah, kan juga bisa. Jadi ada pesan-pesan ketauhidan, ada pesan-pesan keesaan Allah, ada pesan-pesan kehambaan Allah, kepada Allah yang kita sampaikan kepada pasien yang itu kan sekarang hilang semua. Ya, baru sekalian ini perlu saya jelaskan ya. Kenapa saya perlu jelaskan? Karena saat ini dunia pengobatan yang ada yang digaungi atau mungkin digawangi oleh dunia barat ya. Itu banyak hal-hal atau penyakit-penyakit yang tidak terselesaikan. Mau buktinya, mari kita bahas. Ya, dengan saya mengatakan berarti kita nggak perlu, bukan itu. Tapi pesannya banyak hal-hal yang belum terselesaikan, bahkan tidak terselesaikan. Darah tinggi nggak selesai, diabetes nggak selesai, autoimun nggak selesai, kanker nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Karena memang rantainya itu sudah sambungannya itu sudah banyak masalah gitu loh. Belum lagi bicara kepentingan. Belum lagi cerita tentang ilmu itu dipelajari buat apa. Dokter-dokter yang belajar, mungkin perawat-perawat yang belajar, ya balik-balik sama juga kayak saya dulu. Ya, bukan saya mengatakan atau menjelekkan, bukan. Masya Allah, ya enggak, bukan. Tapi kadang-kadang kita belajar ilmu itu kadang-kadang lebih banyak niatan karena duniawi. Jadi nggak dapat, keberkahan tuh nggak dapat. Dan tidak Allah selesaikan urusan-urusan yang sebenarnya bisa selesai dengan hal yang gampang. Apa susahnya Allah menyembuhkan orang dengan misalkan habatus sauda, zaitun, madu, kurma, zam-zam, apa susahnya? Karena masalahnya apa? Karena balik-baliknya tadi ke niat tadi, ya. Seperti itu yang ada. Maka saya pesan sekali ya, mari kita luruskan sehingga nanti apa? Allah sebenarnya sejatinya itu sangat mudah menyembuhkan sesuatu. Bapak sekalian, saya pribadi ya dari pengalaman saya berbagilah di sosmed terutama khususnya di Instagram. Apa sih yang saya share di situ? Teman-teman lihatlah apa gitu kan. Apakah ada cerita tentang produk ini tuh? Enggak ada. Kebanyakan cerita tentang mengagungkan Allah. Saya katakan ketika Anda melihat kunyit, ketika Anda melihat jahe, ketika Anda melihat serai, ketika melihat jeruk, jangan cuma sekedar melihat itu bentuknya bulat, bentuknya begini, warnanya begini, rasanya begini, bukan. Tapi di situ ada pesan-pesan ketauhidan yang akhirnya kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia ya Allah Engkau ciptakan bumi ini. Tidak sia-sia ya Allah Engkau menciptakan Indonesia dengan berlimpah hampir 40.000 tanaman obat sekalian. Tapi yang ada apa? Kebanyakan tanaman-tanaman obat itu gak terlalu dioptimalkan. Bahkan justru malah dibuat takut di masyarakat untuk menggunakan itu. Ya. Jadi akhirnya nggak banyak yang diselesaikan. Jadi saya mendapatkan informasi dari teman-teman yang kasusnya itu sebenarnya secara medis ya itu berat. Bahkan ada yang mengatakan nggak bisa hamil lah kalau bicara promil gitu kan. Itu subhanallah. Ternyata kuasa Allah ketika mereka kembali pada Allah, mulai ikhtiar, mulai ikhlas, mulai bertobat, mulai memperbaiki dirinya, mulai menjaga makan, mulai sholat malam, mulai puasa. Subhanallah, ada yang 16 tahun gak punya anak. Kemudian Allah anugerahi anak kepada mereka. Apa susahnya bagi Allah? Karena apa? Mungkin selama ini pesan-pesan ketauhidan, pesan-pesan keesaan itu tidak masuk atau tidak ada dalam kalimat-kalimat kita. Sehingga yang ada apa? Berobat ke dokter A, berobat ke ini segala macam, berobat. Bukan, nggak salah. Saya mengatakan nggak salah. Cuman lupa Tuhannya gitu loh. Lupa Tuhannya. Padahal Masya Allah tabarakallah ya. Kita sudah tahu dalam surat Asy-Syu'ara. Fa'iza maritu fahuwa yashfin, kata Allah. Allah menyembuhkan. Itu kan pesan-pesan ketauhidan, pesan keesaan. Bukan obatnya, bukan dokternya, bukan sarananya. Karena apa? Kisahnya terjadi pada zaman salah satu nabi.
Yang Nabi tersebut beliau sakit. Kemudian Allah wahyukan kepada beliau alaihissalam untuk memakan tumbuhan, ya, obat tertentu, dan subhanallah kemudian Nabi tersebut sehat. Dan tak lama kemudian sang Nabi tadi, ya, waktu di awal dia sakit, kemudian dia berdoa minta petunjuk pada Allah dan dia diberikan wahyu, ini makan ini segala macam, akhirnya sembuh. Dan yang kedua, beliau sakit kembali dengan sakit yang sama dan dia langsung minum obat tadi, ya, dan ternyata nggak sembuh. Hanya perkara doa saja. Ya, akhirnya Allah tidak berkehendak itu sembuh. Ya. Jadi kalau semua, ya, ini kita kembalikan. Jadi kalau kita bicara tentang konsep kesehatan Islam itu, maka ikutilah, ya, taatilah SOP yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bicara tentang rumah sakit, katakanlah dalam zaman dulu kan ada namanya bimaristan, ya. Kalau sekarang namanya kan mustashfa, kan kalau rumah sakit di Arab. Kalau dahulu namanya bimaristan. Bimaristan itu konsepnya itu bukan seperti gedung-gedung kayak sekarang, ya, rumah sakit, ya. Akhirnya orang jenuh di situ, orang akhirnya stres sendiri di rumah sakit, belum lagi tiap hari harus makan ini segala macam, nggak bisa begitu. Jadi rumah sakit itu konsepnya, atau mungkin bimaristan itu nanti dia tempat terbuka, waktu-waktu tertentu nanti pasien disuruh keluar, berinteraksi dengan tanah, bahkan mungkin kalau ada tanaman atau burung-burung atau mungkin hewan-hewan, ngasih makan mereka, ketemu dengan hutan-hutan, begitu. Nanti akhirnya orang tuh tenang. Kalaulah dia nggak sembuh, tapi akhir kematiannya atau akhir kehidupannya, kita bisa antarkan dengan keadaan atau dalam keadaan yang baik. Seperti itu. Bukan stres mikirin penyakit. Kayak zaman sekarang orang stres dengan corona. Oke lah kita pakai protokol segala macam, tapi faktanya banyak orang akhirnya karena imannya lemah, ya, akhirnya muncul penyakit baru namanya corona stres gitu loh. Apa yang harus ditakutkan? Ajal, maut, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waspada tetap perlu, ikutin protokol-protokol, tapi protokol syariatnya juga harus dipatuhi. Sudah jelas-jelas katakanlah misalkan saya pernah cerita bangun malam itu misalkan menguatkan imunitas, ada penelitiannya, ada. Oke lah kalau Anda bicara atau kita bicara penelitian. Gak semua juga dalam Islam itu harus diteliti kalau saya sih. Mau teliti apa? Ya kalau seandainya ada hal-hal yang sifatnya memang goib, kita nggak bisa teliti. Makanya kayak saya kadang-kadang ketawa aja ngelihat NASA gitu kan. NASA itu kan terbang keluar angkasa katanya gitu kan untuk mengeksplorasi planet-planet di luar bumi untuk ditinggali. Padahal bahasa Al-Quran bahasa Al-Quran udah jelas bahwa bumi itu atau manusia itu tinggalnya di bumi. Disiapkin bumi sama Allah. Ngapain juga ribet-ribet ke sana ngabisin dana triliunan miliaran dolar seperti itu. Kenapa? Karena mereka nggak baca. Memang nggak baca Quran juga lah gitu, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, jadi semakin kita mengenal ini semua, maka semakin sebenarnya terbukalah celah-celah itu untuk kita mendidik diri kita untuk lebih baik lagi, khususnya dalam bidang kesehatan. Ya, jadi contoh mungkin saya pernah ada bikin postingan berdasarkan urutan dari sabda Nabi SAW. Ada tulisan tuh pernah posting juga di Instagram kalau salah, yang teman-teman pernah baca ya, yang BKM itu kan, bersihkan, keluarkan, masukkan. Bersihkan dengan cara apa? Puasa. Puasa itu membersihkan, ya. Puasa membersihkan, karena emang manusia, kalau kita, Anda, saya semua diberi pilihan antara makan sama tidak makan, kita akan pilih makan terus. Ya, maka diwajibkan puasa. Ya. Dan diberikan ekstra bonus ya dengan puasa-puasa sunnah, itu bersih. Jadi dibersihkan dengan cara puasa. Dan protokol puasa ini sebenarnya subhanallah, kalau teman-teman baca, bukalah riset itu, bukalah Google jurnal itu semua tentang puasa. Allahu Akbar, terlalu banyak riset tentang puasa ini. Dari mulai puasa yang mereka sebut 3 kali sebulan, 2 kali sepekan ya, atau alternate day fasting, itu terlalu banyak. Cuman kitanya masih belum yakin. Kalau yang ngomong katakanlah orang barat gitu kan barulah percaya. Saya kadang-kadang nggak ketawa aja gitu kan, lihat diskusi-diskusi ini segala macam, tapi nggak selesai juga masalah kesehatannya. Ya, pernah saya bilang bahwa misalkan kita bicara tentang orang yang kena penyakit sebelah mungkin kolesterol atau hiperkolesterol gitu kan, saya pernah tulis gitu kan di
resep ala-ala saya gitu kan. Apa resepnya? 8 plus 3 plus B gitu kan. 8 itu apa? Senin Kamis. 3-nya ayamul bid, B-nya berbekam. 8 sama 3 kan sudah 11 hari sebulan dia berpuasa. 11 hari itu lama loh. Apalagi 11 hari itu dia dalam keadaan berpuasa itu dia betul-betul memperbaiki pola makannya. B-nya apa? Berbekam. Gitu loh, subhanallah kan. Jadi B yang awal tadi, B itu bersihkan dengan cara berpuasa. Maka protokol dalam Islam sudah sangat banyak tentang bersih-bersih ini. Ya, dan puasa itu memang metode pembersihan yang sangat-sangat efektif. Kemudian kayak K itu kan keluarkan. Keluarkan dengan cara apa? Kalau saya merujuk pada hadis Nabi SAW, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berpesan untuk kepada Abu Hurairah untuk berpuasa selama 3 hari sebulan yang kita kenal sama puasa Ayyamul Bid. Kemudian setelahnya ada hadis Nabi menjelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17, 19 atau 21 itu berbekam yang akan menyembuhkan penyakit. Insya Allah kan besok nih tanggal 21 nih. Besok tanggal 20 berapa ya? Muharram. Coba kita lihat dulu. Ya, besok udah lewat. Besok 23 Muharram, ya. Tapi masih bisa kita berbekam. Kapan pun sudah bisa. Cuman kalau ngambil tanggal-tanggal sunahnya, tanggal 17 atau 19, 20, itu kan protokol tuh, Kak. Ya, Kak itu keluarkan dengan cara berbekam. Yang dikeluarkan bekam itu apa? Bukan darah sebenarnya. Ya, kalau kita lihat itu sebenarnya cairan-cairan intersisial sebenarnya. Kemarin kita sempat zoom sama beberapa peneliti-peneliti bekam, mereka kandidat doktor, ada yang S2, bahkan sudah ada doktor juga, itu ternyata spektakuler hasilnya berbekam. Ya, kemudian M itu memasukkan. Nah, baru kita cerita tentang apa yang sudah Allah ciptakan di negeri ini dan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, tinggal optimalkan saja, ya, tambahkan itu. Jadi saya pernah tulis ada postingan ada 21 jenis tanaman-tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau bicara tentang menjaga kesehatan, ya salah satu yang saya sampaikan itu adalah ya makan apa yang menjadi makanan penghuni surga. Di surga ada madu, ada susu, ada apa jahe, gitu loh. Ada khamar yang tidak memabukkan, ya. Dan termasuk juga ketika kalau kita pelajari Al-Quran, ya Allah memberikan hidangan kepada Maryam alaihissalam, ya ketika beliau sedang mengandung, ya, atau sedang di mihrabnya, itu kan Allah memberikan hidangan kepada beliau berupa buah-buahan yang tidak ada pada musim saat beliau itu. Itu kan salah satu tanda bahwa memang ternyata kalau kita bicara tentang kesehatan, ya salah satu yang kita memang sangat perlu aktifkan atau mungkin naikkan porsinya adalah sayuran dan buah-buahan. Yang itu memang dijelaskan dalam surat An-Naba, ya Abasa. Bahwa kalau kita bicara tentang porsi piring kita, maka 4/6 porsi piring itu adalah sayur dan buah-buahan. Sepertiganya atau 1/6-nya baru kita bicara tentang biji-bijian. Dan 1/6-nya baru nanti ke protein-protein. Seperti itu. Ini kan protokol sebenarnya. Jadi ada puasanya, ada bekamnya, ada makan minum yang sehatnya. Sebenarnya selesai. Tambah lagi nanti dengan apa-apa yang Allah ciptakan di negeri ini. Jadi kalau boleh saya bilang, ya, kalau seandainya penduduk negeri ini yang mencintai rempah dan rimpang sebagaimana mereka mencintai gorengan dan nasi goreng, nasi uduk, harusnya penduduk negeri ini akan sangat sehat. Harusnya. Kalau seandainya penduduk negeri ini bangga dengan rempah dan rimpang yang Allah ciptakan di sini, ya maka besar kemungkinannya banyak penyakit-penyakit berat yang bisa disembuhkan dan hilang dengan izin Allah, dari apa-apa yang Allah ciptakan di bumi ini. Bayangkan menurut sekalian, kalau Anda yang melihat postingan saya yang tentang Power of Six, ya, ada beberapa ya rempah dan rimpang yang saya share di Instagram itu, ada jahe, serai, kayu manis, temulawak, pandan gitu kan, ada 6 itu. Itu sebenarnya raja-raja herbal yang kalau king of herbs gitu kan, yang mempunyai kekuatan antioksidan, kurkuminoid, ya termasuk meningkatkan imun yang luar biasa, ya. Yang kalau dikonsumsi itu ya pastinya akan menjadi booster imun buat tubuh kita. Ya kayak sekarang tambah lagi dengan ya ada probiotik, kita mengenal ada probiotik, ya salah satu sumber sebelah mungkin asupan
meningkatkan imun yang kita bisa dapatkan di Indonesia ini juga cukup banyak ya. Baik itu berupa cairan-cairan probiotik, ada saya ajarkan tentang membuat klasik enzim ya, atau mungkin makanan-makanan probiotik seperti tape atau tempe ya. Itu sebenarnya metode gitu kan, metode-metode yang memang tidak ada di zaman Nabi ya, tapi kalau itu baik, bermanfaat dan tidak melanggar syariat, itulah sebenarnya bagian atau tibun nabawi seperti itu. Jadi karena contoh saja Nabi di zaman Nabi itu kan, kalau kita bicara tentang ud hindi dan kustul bahri, itu ada dua jenis herbal yang nggak ada di daerah Mekah ya. Saat itu tuh adanya di India, tapi Nabi sebutkan bahwa keutamaan dua herbal tadi. Jadi kalau mungkin Nabi ya pastinya Nabi kan bicara wahyu ya, disampaikan tentang kunyit, tentang apa segala macam, dan itu baik, pasti akan Nabi sampaikan. Ya, tapi kan urusan Nabi kan bukan urusan kesehatan gitu kan. Tapi kita sekarang kalau kita mau cerita panjang lebar tentang itu, maka tinggal kita manfaatkan saja. Ya, tinggal kita manfaatkan. Dan itu bagian dari kesehatan. Jadi metode apapun yang tidak melanggar syariat dan tidak menimbulkan mudarat, ya, itu kita pakai saja. Ya, contoh mungkin kemoterapi ya. Kemoterapi itu metode ya. Kalau saya pribadi kurang setuju kalau saya. Ya, tapi kalau saya memang mengembalikan kepada yang bersangkutan. Ya, kenapa kemoterapi itu saya nggak setuju? Karena memang efek mudaratnya lebih besar. Meskipun kalau bicara tentang dia menghentikan sel kanker segala macam katanya bagus, oke lah, tapi efek mudaratnya itu jauh lebih besar kalau saya. Apakah ada cara lain? Ada sebenarnya. Ya. Itu sebabnya kalau kita belajar ilmu nutrisi ya. Jadi kalau ilmu nutrisi ini sebenarnya kalau dipelajari ya, itu subhanallah banyak sekali penyakit yang bisa kita bantu penyembuhannya. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat nanti di YouTube nih atau di Instagram juga ada seorang dokter namanya Dr. Jamil Al-Qudsi. Ya, dia seorang dokter Jordan yang dulunya dia seorang dokter jantung atau penyakit dalam, sekarang malah justru mengembangkan riset yang berbasiskan pada nutrisi yang memang itu ternyata ada dalam Al-Quran dan diajarkan atau disampaikan oleh para ulama zaman dulu. Kata kuncinya di nutrisi. Ya, kalau nutrisi diperbaiki, insya Allah banyak penyakit bisa diperbaiki ya, disembuhkan dengan izin Allah pastinya ya, seperti itu. Nah, tinggal kita perlu lihat ya. Jadi kalau kita bicara tentang generasi sekarang ya, maka tinggal kita lihat apa sih yang kita makan. Ya. Bukan bicara tentang sehat atau tidak sehat, tapi yang saya makan ini yang dibutuhkan tubuh atau diperlukan lidah saya. Itu aja sebenarnya kata dasarnya. Dan kalau saya makan, kira-kira efeknya apa ke badan? Dia meningkatkan kekuatan imunitas atau mungkin fisik atau raga badan saya, atau justru malah melemahkan. Dan kita sudah tahu, dan saya nggak perlu jelaskan panjang lebar mana yang tidak perlu, mana yang nggak sehat. Kita semua sudah tahu, cuman kebanyakan karena hawa nafsu. Ya, kita bicara misalkan gorengan saja, ya saya bukan anti gorengan, ya tapi bicara gorengan yang dijual-jual di pinggir jalan segala macam seperti itu, dari minyaknya, dari tepungnya, dari bungkusnya, ya bungkus-bungkus yang pakai kertas koran, kadang-kadang kertas apa gitu kan, di situ lagi ada timbalnya dari tinta-tinta tadi campur sama minyaknya, masya Allah sekalian, ya, dan itu dimakan gitu kan setiap hari. Ya, oleh generasi kita, bahkan sebagian orang saat ini, kita mau bicara sehat kayak apa kalau kebiasaan seperti itu tidak kita tidak kita buang ya, kebiasaan tidak sehat tadi. Pertanyaannya, kenapa saya harus sehat? Itu dia. Jadi poin pentingnya justru malah jagalah kesehatan itu bukan karena itu lifestyle atau lagi trending, lagi viral, bukan. Tapi jagalah kesehatan itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan kalau Anda punya ilmunya, ya coba pelajari hal-hal yang sifatnya bisa membantu orang, ya, membantu orang lain sehingga nanti mereka bisa mendapatkan kesehatan itu dengan mudah, ya. Jadi bukan cuma sekedar katakanlah kita bicara produk, bukan, tapi kita bicara bagaimana ilmu itu tersebar di masyarakat. Saya pernah bertemu dengan seorang, ya dia doktor ya, dan saya nyebutnya guru lah, cerita tentang air kelapa. Ya, air kelapa tuh super power luar biasa tuh sekarang manfaatnya, membersihkan badan, ya menguatkan imun,
dia punya juga asam amino, mineral, hidrat arang, komplit situ semua ada, masya Allah. Ya, dan itu saya bilang sama beliau, kebetulan dia punya membuat produk dari situ. Saya bilang, Pak, ini kira-kira ilmu rakyatnya apa, gitu kan? Ilmu rakyat itu maksudnya yang bisa share kepada masyarakat. Dia jelaskan, ya termasuk salah satunya dengan apa namanya kita memasukkan produk, misalkan apa ya, betul soda dicampur ke sama air kelapa, kurma segala macam, diendapkan sekian jam segala macam, itu ternyata efeknya luar biasa ke badan. Ya, dan cukup waktu sekarang untuk bicara itu, tapi itu salah satu saja yang kalau kita explore ya, itu luar biasa loh sekalian ya. Banyak sekali kemudahan yang Allah berikan di negeri ini yang kalau kita optimalkan ya itu efeknya luar biasa. Apalagi toolsnya dalam Islam sudah sangat komplit, sudah sangat lengkap. Tinggal kita ikutin protokolnya. Kalau bahasa saya itu softwarenya. Software itu berupa apa? Berupa syariat, ketaatan pada Allah. Hardwarenya berupa apa-apa yang Allah ciptakan dalam bentuk yang mungkin tumbuhan, ya, makanan, ya, atau mungkin hewan yang sehat segala macam, itu sudah sangat banyak sebenarnya, ya, seperti itu. Saya kira mungkin cukup pemaparan sedikit dari saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Biar nanti mungkin ada interaktifnya, kita mungkin diskusi saja, dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Zaidul Akbar yang telah memberikan pencerahan, pemaparan materinya kepada kita semuanya. Oh iya, dokter, ini ada chat dalam Zoom ya. Insya Allah ini mungkin sebuah testimoni ya dokter ya. Dari Konita Hikmala. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih dokter. Saya 2 tahun menanti keturunan. Disarankan teman saya untuk melihat Instagram dokter. Alhamdulillah saya terapkan pelan-pelan anjuran Rasulullah dan JSR. Alhamdulillah saya sekarang telah diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Konita Hikmalah, masya Allah. Barakallah kepada Ibu Konita Hikmalah atas keturunan yang telah diberikan, amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk selanjutnya, dokter, terdapat ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama pertanyaan. Dokter, saya mau tanya terkait dengan kanker. Ketika kita berbicara pada ajaran As-Sunnah dan Al-Quran, berikut ini ada kasus kanker pseudomogonik hemangiodotelemia atau PHE. Apakah kondisi tersebut disebabkan karena pola hidup yang tidak tepat berkaitan dengan konsumsi makanan atau paparan karsinogen, sementara itu di lingkungan masyarakat kita berkembang tentang stigma santet. Sehingga menyikapi kasus tersebut bagaimana ya dok? Apakah kita mengembalikan pengobatan ke medis atau diselesaikan ke jalan Al-Quran dan As-Sunnah seperti ruqyah? Sementara kita pahami bahwa masalah tersebut seperti munculnya benjolan yang berisi rambut dan lain-lain. Tetapi dari sisi budaya disebut santet. Sehingga jalan yang diambil untuk mengatasi masalah ini tidak menjadikan kita musyrik. Mohon arahan dari dokter. Syukron jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah satu pertanyaan. Tafadhol kepada Dr. Zaidul Akbar, mohon untuk dijawab satu pertanyaan terlebih dahulu. Baik, bismillah. Jadi kalau kita bicara tentang Islam ya, Islam itu tidak bisa dilepaskan dari apa-apa yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan pasti dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau SAW. Maka penyakit fisik sekalipun, Bapak sekalian, akar masalahnya juga pasti ada hubungan dengan penyakit hati atau kolbu. Ya, maka saya pernah diskusi ya dengan beberapa teman. Saya bukan peruqyah, tapi saya bertemu atau lingkungan saya itu banyak teman-teman peruqyah juga, ruqyah syariah pastinya. Itu sebenarnya subhanallah ya, kalau ruqyah itu betul-betul dijadikan sebagai salah satu metode pengobatan ya, sebelah kekiniannya itu sebenarnya banyak penyakit-penyakit fisik termasuk tumor, kanker segala macam yang berat-berat itu bisa hilang dengan izin Allah. Ya, jadi kalau bahasa sederhana saya itu kalau kita bicara tentang penyakit-penyakit seperti itu maka ajak yang bersangkutan ya pasien tadi untuk kalau bahasa saya itu bertaubat sebelum berobat ya, bertaubat sebelum berobat
Ya, jadi bertobat karena apa ya? Karena mungkin kesalahan, ya dosa yang dikerjakan, ya kita semua pernah berdosa. Ya, siapapun itu tidak akan pernah lepas dari dosa karena kita bukan maksum. Tapi sebaik-baik seseorang kata Nabi SAW adalah yang bertaubat minta ampun pada Allah dan gunakan kesempatan itu setiap hari. Lalu saran apa yang perlu diberikan pada beliau atau apakah mungkin kita perlu memberikan edukasi-edukasi yang sifatnya edukasi apa tuh namanya dakwah gitu kan, itu malah justru yang wajib diberikan, apalagi kita tahu di negeri kita ini banyak sekali apa tuh namanya hal-hal yang berhubungan dengan sihir yang masih beredar dan merajalela di mana-mana. Jadi apakah orang yang kena penyakit tadi bisa karena sihir atau bisa karena sesuatu yang sifatnya non fisik seperti ain? Oh jelas sangat bisa. Maka pesan kita pada mereka ya kuatkan iman. Ya, dengan cara apa? Banyak yang tilawah, banyak yang sodako, ya banyak yang sholat sunnah, sholat malam segala macam. Itu ya pesan apa ruhiyah, pesan Islamnya harus disampaikan pada mereka. Sebab kalau itu nggak disampaikan, nanti balik-baliknya ujung-ujungnya ke fisik lagi. Itu mungkin. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan bagi yang bertanya juga ikut menyimak sehingga tadi yang sudah dijawab oleh Ustadz bisa disampaikan kepada saudara atau yang mengalami. Kemudian untuk selanjutnya, ini pertanyaan dari salah satu dosen di Universitas Aisyah Pringsewu. Beliau adalah Ibu Wiwi Febriani. Beliau adalah dosen di program studi Gizi. Saya ingin bertanya, hal yang disunahkan namun bertentangan dengan ilmu, khususnya keilmuan saya. Kami harus mempromosikan ASI eksklusif, ASI saja tanpa minuman atau makanan lain selama 6 bulan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa sunnah Rasulullah adalah mentahnik bayi yang baru lahir dengan kurma. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana posisi kami sebagai akademisi yang ingin mempromosikan ASI eksklusif, namun kami pula tahu bahwa sunnah Rasul adalah mentahnik dalam tanda kutip yang bertentangan dengan definisi ASI eksklusif. Jazakumullah khair atas jawabannya Ustadz. Baik, bismillah. Jadi gini, Islam itu adalah agama yang sangat-sangat menjunjung tinggi keilmian sesuatu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sesuatu hal yang dicontohkan Nabi, sebenarnya kalau mau diteliti sangat-sangat besar peluang untuk diteliti. Ya, contoh kita bicara tentang teknik. Teknik itu kan bukan apa ya, tidak ada hubungan dan tidak kontradiktif sama apa tuh namanya ASI eksklusif. Teknik itu kan cuman bapaknya yang mengunyah kurmanya nanti dikunyah pakai air zam-zam juga, lalu diambil serpihan kecilnya gitu kan, kemudian serpihan kecil kurma tadi bekas kunyahan tadi letakkan di langit-langit bayi, itu doang. Itu fungsi teknik itu sebenarnya mengenalkan ya enzim bapak kepada anak. Ya, karena selama ini kan anak itu atau bayi tadi atau janin itu kan di dalam kandungan ibunya, itu yang pertama. Yang kedua, ya dia sebagai tanda kutip vaksinasi alami sebenarnya teknik itu. Dan itu riset teman saya ada tentang itu. Kalau mau bicara ilmiah ya. Dan itu kan tidak mengganggu proses aksi eksklusif karena cuma sekali doang dikerjakan. Terus yang ketiga, bahwa ternyata kurma itu adalah makanan terbaiknya bakteri Lactobacillus yang ada pada tubuh bayi itu. Jadi kurma adalah makanan terbaik bakteri lakto. Jadi subhanallah teman sekalian ya. Jadi Masya Allah tabarakallahnya ya. Jadi semua sunnah-sunnah Nabi itu sebenarnya kalau mau diteliti itu real semua. Nah cuman kita perlu kita perlu bicaranya itu pada dua sisi. Ya kayak saya alhamdulillah masih diberi amanah, sebenarnya sudah harus selesai sih bulan Maret kemarin sebagai ketua Perkumpulan Bekam Indonesia. Jadi kalau kami ke Kemenkes yang membawa dalil ya nggak bisa gitu diterima di sana, tanda kutip nggak bisa. Itu maksudnya yang mereka butuhkan tuh data-data. Ya udah kita bawa data gitu kan. Jadi kalau masuk teknik juga, apa efeknya bagi bayi itu setelah ditahnik, kita teliti saja. Ya, dan tidak mungkin wama yantiku anil hawa, dasar konsepnya lah akidah bahwa Nabi itu nggak pernah salah. Nabi melakukan sesuatu pasti karena wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi nggak ada, menurut saya sih nggak ada tentangannya antara ASI eksklusif 6 bulan dengan ngasih teknik, karena teknik bukan, kalau sekarang malah justru
ibu-ibu yang tidak paham itu kadang-kadang bayi sebelum 6 bulan atau 0 sampai 6 bulan ada yang malah dikasih pisang segala macam, itu kan dikasih makan bubur, nggak cocok, karena yang mereka cocok itu adalah cairan, ya ASI itu salah satunya, ya. Jadi tahnik itu bukan ngasih makan kurma, ya mungkin saya berpikir ini ada sedikit yang perlu diluruskan, tapi cuma menempelkan ke langit-langit bayi ya serpihan kurma kunyahan dari bapak dan tidak ada hubungan sama ASI eksklusif. Habis itu susuin saja lah bayinya, tidak masalah, insya Allah. Seperti itu, wallahu alam. Jazakumullah Ustadz Dr. Zainul Akbar yang telah memberikan jawabannya. Mudah-mudahan Bu Wiwi juga sedang menyimak sehingga bisa bersama-sama untuk mendengar jawaban dari Ustadz Dr. Zainul Akbar. Ustadz, ini waktunya masih lama, Tat. Ini karena list pertanyaannya cukup banyak nih, Tat. Sepertinya banyak yang tertarik dan bertanya kepada Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Dokter, saya mau tanya, hampir mirip-mirip seperti tadi ya tadi. Apakah boleh madu diberikan di usia di bawah 1 tahun? Dan adakah anjuran MPASI untuk bayi yang diajarkan oleh Rasulullah? Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Ya, baik. Ya ini memang sebenarnya cerita tentang madu ini sudah lama sih ya beredar informasi di kalangan tenaga kesehatan bahwa madu itu jangan diberikan di bawah anak usia 2 tahun karena dalam madu itu ada bakteri ya, dan bahkan katanya ada risetnya juga gitu kan. Saya berpikir kalau seperti itu maka tidak sempurna dong firman Allah, ya tidak sempurna dong sabda Nabi SAW. Apa sabda atau firman Allah? Allah dalam surat An-Nahl kita menyebutkan bahwa dalam madu terdapat kesembuhan. Fihi syifa'ul linnas. Dan Nabi menyatakan kesembuhan. Dalam hadis Nabi menyatakan asyifa'u fi salasatin. Kesembuhan itu ada 3. Syarbatil asal. Minum madu coba. Tidak disebutkan. Minumnya berapa umur berapa segala macam. Sehingga saya pribadi lebih meyakini gitu kan. Lebih meyakini dan berpedoman pada hadis dan firman Allah tadi. Pertanyaannya, itu katanya ada penelitian, katanya dalam madu tuh ada bakteri ini segala macam. Nah, saya juga ada penelitian, ada teman meliti bahwa ternyata bakteri itu ketika diteteskan di dalam madu ya, atau dibuat koloni madu, ada koloni bakteri itu ternyata dan ketemu sama madu, maka madu itu membentuk seperti halu atau lingkaran, seperti apa ya, lingkaran pelindung gitu kan. Subhanallah. Ya, jadi mau percaya yang mana terserah aja. Tapi kalau saya lebih percaya itu, sehingga saya pribadi memberikan anak-anak saya madu gitu kan. Apalagi sudah selesai ASI eksklusif ya. 0 sampai 6 bulan ASI aja terus, nggak usah apa-apain. Habis itu kan ada makanan pendamping. Makanan pendamping ini kita bisa masukkan salah satunya madu ya, mungkin makanan-makanan lunak ya. Itu bisa ibu buat yang dalam bentuk protein-protein, misalkan dari alpukat kan, apa tuh namanya, buah-buahan, sayur-sayuran yang dihancurkan. Nah, bisa ditambahkan madu sedikit di situ. Ya, itu yang saya kerjakan dulu. Alhamdulillah anak-anak sehat-sehat saja, gak ada masalah. Kalau ceritanya tentang ketakutan bahwa madu itu menyebabkan ini segala macam gitu kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau bicara tentang apa makanan pengganti ASI. Saya sebenarnya bukan ahli dalam bidang bayi-bayian ya. Tapi secara umum ya kalau kita bicara kebutuhannya ya kita butuh protein ya. Terus apakah ada panduan dari Nabi tentang itu? Saya belum pernah baca tentang itu ya. Tapi intinya adalah sesuaikan saja dengan usia pertumbuhannya dan masukkan di situ apa namanya ya, tumbuhan atau herbal atau produk-produk yang Allah dan Rasulnya sampaikan ya. Contoh kayak madu, ada zaitun, ya ada habatus sauda, kan banyak tuh habatus serbuk kan bisa dicampurkan sedikit dalam makanan ASI ya, bukan makanan ASI, makanan pendamping ASI itu bisa. Masukin madu sedikit, masukin zaitun sedikit, tambahkan sedikit dengan habatus sauda, insya Allah bisa ya. Tapi kalau detailnya seperti apa panduan dari Rasulullah, saya belum pernah baca tentang itu ya. Tapi sesuaikan saja dan booster itu dengan apa-apa yang dijelaskan oleh Rasul dan dijelaskan juga oleh Allah dalam Al-Quran. Itu insya Allah akan sangat bermanfaat. Seperti itu. Insyaallah alam. Baik, jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin masih bisa berapa pertanyaan, Dok?
Mesti bisa 2 atau 3 nih dok. 2 boleh lah. 2 boleh. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari salah satu mahasiswa di Universitas Aisyah Pringsewu. Assalamualaikum dokter, saya Aris Tianingsih dari Prodi S1 Perawatan. Mau bertanya dok, yang sudah dokter jelaskan tadi bahwa air kelapa itu sangat besar manfaatnya. Namun kenapa ya dok, ketika saya meminum air kelapa, tekanan darah saya bisa turun bahkan pernah drop. Ada apa ya dok? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal dokter untuk Baik. pertanyaan. Pertama ya, kalau kita membahas tentang sesuatu itu maka bisa dari beberapa aspek pembahasan. Yang pertama, kalau kita bicara tentang air kelapa itu memang sifat dasar air adalah dingin. Maka dingin pastinya tentunya akan menurunkan ya. Sesuatu yang dingin itu sifatnya dingin biasanya akan menurunkan tekanan darah. Jadi tidak heran ada orang-orang yang minum air kelapa biasanya tekanan darahnya turun bahkan sampai drop. Nah, itu biasa solusi saya air kelapanya itu ditambahkan dengan madu atau ditambahkan sedikit dengan garam-garam mineral seperti garam-garam gunung atau garam Himalaya seperti itu ya, atau garam-garam lokal yang masih banyak mineral, bukan garam rafinasi itu aja. Itu saran saya. Nah, itu pembahasan kalau pakai konsep dinginnya, tapi kalau memakai konsep mineralnya ya ada beberapa jenis mineral-mineral yang ada pada tubuh ada pada air kelapa itu yang memang dia ya akan mengakibatkan saya detail prosesnya saya nggak tahu, tapi memang secara by risetnya air kelapa itu memang menurunkan tekanan darah. Ya jadi kalau bagi teman-teman yang memang sudah ada riwayat tekanan darahnya rendah, ya Anda tetap bisa minum air kelapa tetap, tapi syaratnya tadi air kelapa ditambahkan dengan garam ya secukupnya. Ya atau minum air kelapa jangan langsung sekali glek satu kelapa gitu untuk mengurangi risiko untuk terjadinya tekanan atau penurunan tekanan darah. Sama juga dengan beberapa jenis herbal kayak seledri ya. Seledri itu juga cepat banget nurunin tekanan darah. Jadi beberapa jenis herbal yang bersifat hijau daun memang juga punya potensi untuk menurunkan tekanan darah. Tapi air kelapa kita butuhkan mineralnya karena dia punya banyak mineral, hidrat arang ya, dia punya prebiotik yang baik sekali untuk badan kita. Nah, cuman tadi ya waspadanya pertama mungkin minumnya jangan langsung banyak ya kalau mau mendapatkan itu, lalu asup atau mungkin berikan air kelapa tadi tambahan kayak madu atau kurma dan tambahkan dengan garam. Insya Allah kan tetap dapat manfaatnya dan tidak muncul keluhan seperti tadi insya Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas jawabannya dokter. Pertanyaan terakhir mungkin ya dokter ya, karena mungkin masih banyak agenda yang lain mungkin dokter. Bismillah, Assalamualaikum dokter. Afwan dok, sebelumnya saya mau bertanya bagaimana pandangan dokter tentang persalinan syar'i dan persalinan Maryam. Pertanyaan kedua, kapan seorang ibu hamil sebaiknya minum minyak zaitun dan madu? Alhamdulillah saya lagi hamil. Saya mencoba konsumsi minyak zaitun, habatus sauda dan madu, tetapi saya tidak tahu kapan waktu mengkonsumsinya. Syukron atas jawabannya, jazakillah khair. Tafadhol kepada dokter. Bismillah. Jadi lagi-lagi saya sebenarnya bukan ahlinya ya, banyak teman-teman yang melakukan atau mempraktekkan persalinan syari atau persalinan Maryam ini ya, seperti bentuk sebagaimana Maryam alaihissalam melahirkan. Ya, saya detailnya nggak tahu, tapi setahu saya itu cukup rekomen untuk dikerjakan bagi para akhwat atau muslimah-muslimah ingin melahirkan dengan persalinan syari atau persalinan Maryam tadi. Cuman caranya saya nggak tahu karena nggak pernah ikut pelatihannya dan nggak pernah jelaskan juga. Jadi saya nggak bisa panjang lebar cerita tentang itu. Kemudian berkaitan dengan, tapi saya rekomen sih ya, kalau Anda mau melakukan atau bersalin dengan metode itu silakan, nggak masalah, boleh aja. Ya, kemudian berkaitan dengan kapan waktu terbaiknya. Pertama kalau bicara tentang waktu secara umum, ya sejak awal kehamilan itu sebenarnya ibu-ibu ya yang lagi hamil itu saya sudah menyarankan untuk mengkonsumsi kurma, madu dan zaitun. Ya, kurma 7 butir sehari, zaitunnya 1 sendok makan sehari dan madunya 1 sampai 2 sendok makan sehari. Insya Allah cukup. Nah, pertanyaannya kapan itu dimakan atau dikonsumsi ya?
Secara umum sih ya kalau kita bicara tentang apa tuh namanya aktivitas tubuh kita ya pagi hari. Ya pagi hari Anda konsumsi kurmanya kalau ngambil faedah kurmanya apa tuh khususnya kalau kurma ajwa ya termasuk madu juga sama. Nah, malam nanti kalau Anda mau konsumsi lagi tambahkan misalkan ada madu lagi Anda mau konsumsi boleh dikonsumsi malam. Bahkan waktu mau menjelang-jelang tidur mungkin 1 sendok makan madu ya dan 1 sendok makan minyak zaitun ya atau mungkin kapsul juga boleh. Itu insya Allah akan sangat membantu karena malam itu waktu yang terbaik untuk tubuh istirahat dan dengan diberikan tadi ya apa namanya herbal-herbal seperti itu tuh akan membantu sekali proses metabolisme dalam tubuh kita. Itu mungkin Allah alam. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Dr. Zaidul Akbar yang telah menjelaskan paparannya tadi terkait materi dengan tema kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW dari perspektif kesehatan Islami. Dan terima kasih juga kepada dokter yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin partisipan. Dan tentunya sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf kepada hadirin ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan melalui akun IG resmi dari dokter ataupun dari sosmed yang lainnya. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khair dokter ya telah membersamai kita semuanya di sini hampir 2 jam bersama kita di sini di Lampung meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung tapi alhamdulillah kita masih diberikan nikmat masih disatukan dalam sebuah ruangan Zoom meeting. Mudah-mudahan acara kita pada kesempatan ini akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya penutup, namun sebelum saya tutup, izinkan saya dokter untuk mengutip 1 paragraf atau bahkan 2 paragraf ya dari buku JSR. Nah, kata kunci dari semua penjelasan yang dokter sampaikan pada kesempatan ini adalah ketaatan mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berujung pada kesehatan yang paripurna, yaitu kesehatan kolbu dan raga. Kesehatan kolbu didapatkan dari kebaikan-kebaikan yang dikerjakan seseorang karena kolbu harus terus-menerus disuplai dengan amal kebaikan. Sedangkan kesehatan raga didapatkan dari makanan dan minuman yang halal, sehat, thayyib, dan tidak berlebihan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair kepada Dr. Zaidul Akbar yang telah membersamai kita pada kesempatan kali ini. Tiba saatnya pada acara penutup, namun sebelum acara kita tutup, saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf apabila dalam memandu acara seminar hari ini terdapat banyak kesalahan. Dan kami selaku panitia berharap agar seminar ini bermanfaat dan semakin membuat kita bersyukur dan selalu menjaga kesehatan sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya marilah kita tutup seminar ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tip, jazakumullah khair dokter dan seluruh tim yang ada di Depok atau Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.